Kalau mau jadi orang bahagia itu dalam satu kata saja orang sudah paham. Apa? Yaitu disiplin. Banyak orang itu susah untuk bisa berdisiplin. Dan yang paling penting kalau dalam konteks politik saat ini, banyak orang tidak bisa disiplin dengan janji-janjinya. Banyak orang tidak bisa disiplin dengan komitmennya, dengan posisinya. Sehingga tidak heran kalau kemudian pemimpin tapi berposisi malah seperti dipimpin. Sebaliknya yang bukan pemimpin malah menjadi posisi pemimpin. Nah, inilah yang menjadikan sesuatu menjadi kacau, tidak terkoordinir, dan tentu saja menimbulkan banyak kerugian bagi rakyat Indonesia. Sahabat kalian yang berbahagia, disiplin itu ternyata kalau menurut Dr. Ahjami Samiun Jazuli dalam bukunya Kehidupan dalam Pandangan Al-Quran, merupakan makna dari lantunan doa Rabbana Atina Fid Dunya Hasanah. Jadi Fid Dunya Hasanah itu bisa kita capai kalau kita memiliki pekerjaan yang halal, mata pencaharian yang halal. Jadi kalau dia pejabat tinggi tapi cara mendapatkan kekayaannya tidak halal, sudah pasti tidak dia bahagia. Dia tidak akan pernah bertemu dengan kata bahagia dalam kehidupan dunia ini. Sebaliknya, maka kita sering lihat itu di televisi bagaimana orang yang berprofesi sebagai tukang beca, anaknya bisa menjadi dokter, lulus sarjana, bahkan ada yang hanya seorang diri, seorang ibu mengurus 10 anak dan 10-10-nya jadi orang. Karena apa? Ada keyakinan bahwa dengan mendapatkan rezeki yang halal, dia akan mendapatkan kebahagiaan, dan terbukti. Nah, yang kedua adalah kedisiplinan. Jadi seorang yang ingin hidup di dunia ini baik, bahagia, dia harus disiplin. Itu contohnya banyak sekali. Kalau di dalam konteks ulama seperti Imam Syafi'i itu memang sejak kecil rajin sekali, punya kedisiplinan tinggi. Termasuk ulama-ulama lainnya seperti Imam Bukhari dan seterusnya. Bayangkan, beliau tidak menulis sebuah hadis melainkan didahului dengan sholat sunnah 2 rakaat. Sebuah kedisiplinan tingkat tinggi yang tentu saja ini tidak bisa kita temukan pada intelektual dari peradaban lain. Nah, dengan demikian maka kedisiplinan ini adalah bagian atau nafas bahkan karakter ajaran Islam itu sendiri. Itulah kenapa kita diperintah untuk sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, beramal soleh, bahkan berjihad, dan tentu saja yang tidak kalah penting, menuntut ilmu. Semua itu harus disiplin. Kalau seorang mahasiswa ingin memiliki keterampilan menulis, ingin banyak menjadi orang yang bermanfaat, tapi dia tidak mau banyak membaca, banyak berlatih, dan tidak mau berlatih dalam organisasi, akan sangat sulit keinginannya itu terwujud. Kenapa? Dia nggak masuk ke medan yang memang sudah dibuka pintunya ketika dia mahasiswa. Begitu lulus baru dia sadar, dan penyesalan seperti itu sudah lewat masanya, sehingga dia akan banyak kehilangan waktu. Kemudian apa sih manfaat ketika kita sholat, baca Quran, amal soleh? Tentu saja kesolehan diri. Kesolehan diri ini adalah sesuatu yang sangat penting. Jangan dianggap karena ada istilah kesalehan sosial kemudian kesolehan diri tidak penting. Justru terbalik, kesolehan diri inilah yang harus dibangun, dikuatkan, kemudian bisalah kita masuk ke dalam konteks kesolehan sosial. Sekalipun bisa saja dua-duanya langsung kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, satu hal yang menarik adalah disiplin di dalam berjamaah atau organisasi. Ini hal yang sangat penting. Banyak generasi muda milenial sekarang merasa tidak butuh orang lain, merasa dirinya ini era internet, era digital, milenial, jadi nyaman sudah dengan dirinya sendiri, di kamar sendiri, semua bisa digenggam. Tidak bisa. Bagaimanapun juga kita ini manusia, makhluk Allah yang perlu bersilaturahim, perlu bertemu, dan tentu saja penting untuk berkomunikasi dan bersepakat dalam kebaikan-kebaikan. Maka ada hal yang menarik ini dikatakan oleh Ustadz Abdullah Said dalam buku Kuliah Syahadat halaman 179. Kalau sudah ada komando yang jelas dan disepakati, potensi itu akan mudah diarahkan untuk hal-hal yang lebih produktif, strategis. Paling tidak potensi itu disalurkan untuk upaya pembenahan kualitas pribadi dan keluarganya terlebih dahulu.
Artinya, bertemu, bersilaturahim, dan berhimpun dalam sebuah organisasi adalah kebutuhan mutlak yang sampai kapanpun zaman kehidupan manusia berputar, hal ini tidak mungkin kita pungkiri.